Masih di series Accounting for Income Tax, kali ini kita bahas loss carry forward. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang loss carry back, di mana kerugian itu bisa digunakan untuk mengkompensasi pembayaran pajak di tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita bahas loss carry forward, di mana nol net operating loss itu digunakan untuk mengkompensasi pajak di tahun-tahun berikutnya. Masih kita lanjutkan contoh yang Goh pada tahun 2018 itu mengalami kerugian sebesar 500.000. Yang 300.000 digunakan untuk loss carry back, mengkompensasi tax pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, sisanya yang 200.000 ini maunya digunakan untuk mengkompensasi di tahun 2019, 2020 dan seterusnya. Apabila Goh menggunakan nol ya net operating loss-nya untuk mengkompensasi pajak di tahun berikutnya, maka Goh ini perlu mengakui adanya deferred tax asset. Seberapakah deferred tax assetnya? Ya, sebesar tax rate-nya dikalikan dengan kerugian yang bisa di carry forward. Dalam kasus ini, kerugian yang bisa di carry forward adalah 200.000 dengan tax rate yang 40%, maka deferred tax assetnya itu adalah 80.000. Pada akhir tahun 2018, jadi di 31 Desember 2018 di mana kerugian itu terjadi, Goh ini selain mencatat adanya income tax refund receivable yang digunakan untuk loss carryback, Goh ini juga mencatat adanya DTA, mengkreditkan income tax expense. Ini digunakan untuk mencatat loss yang di carried forward. Di income statementnya Goh di tahun 2018 ada operating loss 500.000, kemudian ada income tax benefit, jadi benefit due to loss carryback yang dibawa ke belakang 110, kemudian yang dibawa ke depan DTA itu adalah 80.000, jadi net lossnya dia hanya sebesar 310.000. Nah, melanjutkan kasusnya si Groh, apabila pada tahun 2019 ternyata Groh ini mendapatkan keuntungan sebesar 250.000, maka yang harus dibayar Groh adalah 100.000. Tetapi dia punya nol carry forward. Nol yang bisa di carry forward adalah 200.000. Pada tahun 2019 taxable income-nya itu adalah 250.000 dan kita kurangkan dengan taxable income dari 200.000, maka pajak untuk tahun 2019 itu tidak didasarkan 250.000 tetapi didasarkan dari 50.000, yaitu 250.000 taxable income tahun 2019 dikurangi dengan kompensasi yang didapatkan dari nol pada kerugian tahun 2018. Dengan demikian maka income tax yang perlu dibayar oleh Groh ini hanya sebesar 20.000, bukan sebesar 100.000. Maka bagaimana jurnalnya? Ingat, kita sudah mencatat area DTA, maka DTA ini harus dikreditkan. Kita debitkan dulu income tax expense sebesar 40% dari profit sesungguhnya, jadi 100.000. Kemudian kita kreditkan deferred tax asset 80.000 untuk menutup DTA yang kita akui di tahun 2018. Kemudian kreditkan ke income tax payable sebesar 20.000, yaitu income tax yang memang seharusnya dibayar ke perpajakan oleh Groh. Ini adalah perlakuan akuntansi apabila Groh ini menggunakan deferred tax asset ya untuk menutupi atau sebagai kompensasi keuntungan ya di tahun 2019. Nah, apabila ternyata Groh ini tidak merealisasikan nol carry forward-nya, ketika dia beranggapan bahwa tahun depan kemungkinan saya masih akan rugi, maka Groh tidak bisa mengakui adanya DTA. Dengan demikian tanggal 31 Desember tahun 2018 dia hanya mengakui adanya loss carry back. Apabila carry forward-nya itu diragukan probabilitasnya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa apabila ada kerugian, maka kerugian itu bisa di carry back dan bisa di carry forward. Di carry forward ini dengan asumsi apabila pada tahun-tahun berikutnya itu bisa menghasilkan keuntungan, tetapi kok tidak bisa menghasilkan keuntungan maka tidak bisa di carry forward. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, mari kita lanjutkan ke video berikutnya.